Masyarakat Sumatera Barat hidup berdampingan dengan hutan. Terdapat 518 nagari di Sumatera Barat yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan. Seluruh nagari tersebut menggantungkan kehidupan ekonominya pada hutan. Namun faktanya, terdapat batasan bagi masyarakat dalam menguasai maupun mengelola hutan itu sendiri. Selama ini,
Penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan masih berada di tangan pemerintah. Sedangkan masyarakat masih dihadapkan pada larangan memasuki hutan. Tak ayal, kondisi ini menimbulkan konflik kehutanan berkepanjangan akibat tidak diakuinya klaim penguasaan masyarakat. Saat ini, desakan perubahan pembangunan kehutanan telah melahirkan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yaitu melalui perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu sebetulnya terjemahan dari social forestry, dari konsep global Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Mencoba membuat pengertian yang yuridis, jadi kalau secara hukum dikatakan penafsiran otentik terhadap pengertian perhutanan sosial. Ya, bisa kita baca di situ. Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam hutan negara dan hutan adat oleh masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Jadi masyarakat sebagai pelaku utama, dan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Kita bisa kelihatan pengangguran dan ketimpangan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan. Cuma saja di pengertian ini ada penyeludupan hukum, mestinya tidak termasuk dalam status. Jadi perhutanan sosial itu seharusnya hanya ada di hutan yang status hutan negara. Mengapa? Karena di hutan negara tidak ada akses sosial. Kalau di hutan ada yang memang bukan hutan negara, tidak perlu ada konsep perhutanan sosial karena memang hutan ada yang konsep masyarakat. Jadi secara konsep saja ada, tapi tujuannya bagus, ya untuk memberi akses yang sudah kepada masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan. Artinya masyarakat diberi akses untuk memperoleh benefit dari hutan sesuai dengan fungsinya secara lestari. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, perhutanan sosial terdiri atas hutan nagari, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, hutan adat. Hutan nagari adalah pengelolaan hutan dalam wilayah nagari oleh lembaga nagari selama 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nagari. Hutan kemasyarakatan adalah hutan yang dikelola oleh kelompok tani selama 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan untuk bersama mengelola hutan dan berbagi manfaat dari kerjasama tersebut. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat hukum adat. Kelima skema tersebut dapat diakses oleh masyarakat nagari, kelompok atau komunitas adat sesuai pilihan yang mereka ajukan. Yang terpenting dalam memilih usulan ini, masyarakat harus mendapatkan informasi dan bersepakat dalam memilih skema perhutanan sosial yang akan diajukan. Kami masyarakat nagari lah yang harus memilih dan menentukan pembangunan apa yang akan masuk ke negari kami, ke wilayah kami. Kami berharap tentunya yang bisa menjaga sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Skema hutan nagari merupakan skema yang dipilih untuk menyelamatkan pengelolaan hutan dalam wilayah nagari
dan menjaga kelangsungan ekosistem hutan, serta mencegah bencana, khususnya di Nagari Siguntua dan Kampuang Baru Porongan Ampe, Kabupaten Pesisir Selatan. Skema ini memang bisa memberikan jaminan pengelolaan, namun belum tentu bisa menjamin penguasaan, karena masih berada pada status hutan negara. Masyarakat Nagari bisa mengajukan skema hutan Nagari dengan tata cara berikut ini. Pelaksanaan sosialisasi pada hakikatnya menyampaikan dengan jelas terkait skema dan peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat agar benar-benar memahami tujuannya. Persetujuan dari musyawarah merupakan titik awal yang menentukan pengelolaan hutan Nagari. Seluruh unsur masyarakat seperti pengelola hutan, Ninyak Mama pemilik ulayat, kerapatan adat Nagari, dan pemerintah Nagari harus saiyo sakato untuk memutuskan persetujuan pengelolaan hutan di nagarinya. Kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka penghulu, penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nanbana, nanbana berdiri sendirinya. Sesuai hukum adat kami, mufakat adalah dasar dalam pengambilan keputusan dan persetujuan. Ibarat pepatah, kok picak lah dapat dilayangkan, kok bule lah dapat digolongkan. Musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan sesuai kebutuhan, dan setelah ditemui kesepakatan, barulah memasuki tahapan selanjutnya. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka dibuatlah berita acara kesepakatan. Berita acara ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat terhadap skema yang dipilihnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna penetapan peraturan Nagari tentang lembaga pengelola hutan Nagari dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pasal 6. LPHN berkewajiban untuk ayat 1 untuk mendapatkan dasar pendirian bagi lembaga pengelola hutan Nagari, maka harus disusun suatu peraturan Nagari tentang pembentukan lembaga pengelola hutan Nagari atau yang disingkat LPHN. Ayat 3. Melakukan pengamanan hutan. Ayat 4. Melaksanakan rehabilitasi area kerja hutan Nagari. Dan ayat 5. Melaksanakan pengayaan tanaman area kerja hutan Nagari. Saudara-saudara, itulah pasal 6 dalam rancangan peraturan Nagari kita. Ada 5 ayat. Mungkin dari peserta musyawarah ada yang mau menyampaikan usulan atau penyempurnaan dari rancangan peraturan Nagari kita ini kepada saudara-saudara peserta musyawarah. Kami persilakan. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Menurut pendapat kami, pada pasal 6 ayat 3, kalimat ataupun kata-kata pengamanan itu diganti dengan kalimat perlindungan. Karena menurut kami, kalimat perlindungan itu sudah melengkapi secara keseluruhan. Terima kasih. Pada saat kelembagaan pengelola hutan Nagari sudah terbentuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua, Pasek, silakan masuk. Sana, Ambo. Pak Wali, itu SK LPHN, mohon ditandatangani. Sesuai dengan SK telah memberikan ke LPHN, lepas prosedur sudah selesai. Terus, terima kasih, sudah lengkap? Sudah, Pak. selanjutnya Wali Nagari menetapkan surat keputusan tentang struktur pengurus lembaga pengelola hutan Nagari. Untuk memastikan wilayah hutan yang akan diusulkan nantinya, dibutuhkan suatu peta areal usulan. Untuk membuatnya, digunakan metode pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif merupakan pemetaan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat dalam memberikan informasi wilayah, batas wilayah, serta pengambilan titik di lapangan.
Manfaat pemetaan partisipatif bagi kami di Nagari adalah, pertama, kami mengetahui dengan jelas batas-batas administrasi nagari dan wilayah adat secara langsung di lapangan, yang akan menjadi dasar bagi kebijakan nagari untuk mengusulkan pengelolaan hutan nagari. Dan yang kedua, pemetaan partisipatif juga membantu kami mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan yang sebelumnya tidak kita ketahui pada saat melihat peta yang ada di atas kertas. Dan yang ketiga, yang terpenting, adanya transfer ilmu, pengetahuan yang terkait dengan batas wilayah dari orang tua kepada anaknya yang muda, dari nenek mama ke keponakannya, sehingga pengetahuan tentang kewilayahan itu dipahami oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, tim fasilitator akan membantu menyiapkan peta areal usulan dengan skala minimal 1:50.000. Peta inilah yang akan dijadikan salah satu syarat dalam mengusulkan permohonan hutan nagari nantinya. Dalam pengusulan permohonan hutan nagari, masyarakat harus menyiapkan dokumen persyaratan, yaitu 1. Peraturan nagari tentang lembaga pengelola hutan nagari. 2. Surat keputusan wali nagari tentang struktur pengurus lembaga pengelola hutan nagari. 3. Gambaran umum wilayah. 4. Peta areal usulan. Semuanya disatukan dalam surat permohonan hak pengelolaan hutan nagari yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari. Pengusulan perhutanan sosial yang sudah dimulai oleh masyarakat terdapat dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau PIAPS Provinsi Sumatera Barat. PIAPS merupakan areal yang sudah dicadangkan oleh pemerintah untuk dijadikan wilayah kelola masyarakat melalui perhutanan sosial. Namun, peta PIAPS tersebut seringkali tumpang tindih keberadaannya dengan izin atau konsesi bidang sumber daya alam lainnya, seperti izin pertambangan ataupun hutan tanaman industri. Persoalan tumpang tindih areal perizinan ini tentu menjadi penghambat bagi realisasi masyarakat dalam merebut wilayah kelolanya terhadap hutan. Sedangkan realisasi izin perhutanan sosial Sumatera Barat seluas 45.976 hektar berbanding terbalik dengan izin investasi swasta dengan jumlah luasan 360.676 hektar hingga kurun waktu 2017. Keberpihakan pemerintah untuk memberikan wilayah kelola kepada masyarakat perlu dipertanyakan serius. Dinamika perhutanan sosial yang kita amati diantaranya adalah yang pertama tumpang tindihnya peta PIAPS, baik itu yang dikeluarkan oleh instansi kehutanan sendiri maupun non kehutanan. Ini mungkin diakibatkan karena minimnya koordinasi antar instansi dan boleh juga karena kurang pelibatan OPD-OPD terkait dan juga masih rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, terbatasnya akses masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat di sekitar hutan itu umumnya pendidikan mereka rendah, sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk membuat pengusulan, kemudian mengurusnya, bagaimana alur pengurusan dari perhutanan sosial ini. Kemudian mereka juga belum punya kemampuan untuk mengisi atau apa aktivitas yang akan mereka lakukan setelah adanya izin. Nah, untuk ini kita berharap ada fasilitasi dari Dinas Kehutanan dan OPD-OPD terkait sehingga masyarakat bisa melakukan semua kegiatan tersebut. Yang ketiga,
kecilnya anggaran yang diperuntukkan untuk perhutanan sosial, baik itu dari pusat melalui APBN maupun dari daerah melalui APBD. Jadi dengan demikian kelancaran kegiatan perhutanan sosial ini sangat terbatas dengan minimnya anggaran yang dialokasikan. Seharusnya, delegasi pemberian izin oleh gubernur juga bisa digunakan untuk mempercepat proses di daerah dengan kesiapan sumber daya tentunya. Setelah masyarakat mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau IUPHKM dan hak pengelola hutan nagari atau HPHN, masyarakat memiliki kewajiban melakukan tata batas areal hutan yang diberikan. Tata batas sebagai bentuk kewajiban dalam pengamanan yang melekat pada izin tersebut. Kemudian, masyarakat harus menyusun rencana pengelolaan hutan nagari sebagai dokumen perencanaan pengembangan dan pemanfaatan potensi dalam hutan nagari. Pemanfaatan tersebutlah yang nantinya memberikan sumbangsi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, mulai dari budidaya, pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata, serta juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Berbicara masalah perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat, kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang sangat mendukung program pemerintah pusat di dalam pengembangan perhutanan sosial. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kita sudah mendeklir atau kita sudah mencanangkan dan sudah kita alokasikan kawasan hutan yang berfungsi lindung dan berfungsi produksi di Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 500.000 hektar. Kalau lihat dari persentasenya itu lebih kurang 30% dari hutan lindung dan hutan produksi yang ada di Provinsi Sumatera Barat kita alokasikan untuk dikelola bersama masyarakat. Nah, tentu harapan kami di Provinsi Sumatera Barat ini adalah menjadi suatu kesempatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk melakukan pengelolaan hutan, apakah itu hasil hutan bukan kayu, apakah itu jasa lingkungan, jasa air, dan potensi ekowisata lainnya. Nah, ini akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang kita cita-citakan. Nah, tentu ini harapan kami di Sumatera Barat di dalam rangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sampai dengan saat ini kami sudah menyelesaikan bersama-sama dengan pihak terkait termasuk NGO yang ada di Sumatera Barat bagaimana kita memperluas pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Saya mengharap dengan adanya perhutanan sosial ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar maupun di dalam kawasan hutan, meningkatkan tutupan kawasan hutan, dan tentu pada akhirnya akan menjadikan hutan sebagai penyangga kehidupan, dan pada akhirnya, pada ujungnya adalah hutan akan bisa sebagai penyerap emisi gas rumah kaca di dalam mengantisipasi penurunan global warming yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ini cita-cita kita di Sumatera Barat, bagaimana masyarakat ikut di dalam pengelolaan berbasis masyarakat tadi. Selanjutnya saya ingin juga memberikan dukungan kepada kita semua, harapan kepada kita semua, bagaimana kita selalu bersama-sama masyarakat, bersama-sama instansi terkait
akan melakukan usaha-usaha yang berkembang di dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ini. Kami dengan hutan memiliki ikatan yang sangat kuat. Hutan terjaga, kehidupan kami terjaga. Pepatah lama kami mengatakan, karimbo babungo kayu, kalawi babungo karang, kasawah babungo ampiang, kasungai babungo pasir. Program perhutanan sosial ini merupakan langkah awal untuk merebut ruang pengelolaan hutan. Dan langkah selanjutnya adalah memulihkan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. Ini tentunya dengan pengelolaan yang berdasarkan kearifan lokal dan potensi yang dimiliki. Bapak-bapak dari pemerintah atau di kementerian, kami sebenarnya baladang ko merambah rimbo ko bukan istilahnya membunuh hutan. Kalau di kami untuk mencari idui untuk magih makan anak-anak kami, itu yang biasa dari dulu kami lakukan. Walaupun kami istilahnya merambah, itu kami tanam kembali, tidak kami gunduli dah. Istilahnya kalau kami memikir, kalau kami gunduli, yang akan rugi kami juga. Contohnya terjadi kepada kami itunya erosi atau kelongsoran. Jadi kepada Bapak pemerintah, jangan ragu lo kepada kami akan merusak hutan. Tidak, kami akan menghidupkan hutan kembali. Jadi istilahnya dek kami sebagai masyarakat hutanku kami hidupkan. Jadi hutan ini bagi masyarakat hukum adat sangatlah penting sekali. Dan masyarakat adat itu sebenarnya bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikannya. Karena akan diwariskan kepada generasi-generasi berikut belakang kita nanti sampai hari kiamat. Mari kita gali kearifan lokal masyarakat agar perhutanan sosial dapat memberikan akses untuk masyarakat menghidupkan kembali hutannya. Yang dalam bahasa Minang kita kenal dengan rimbo idui. Hutan kita di Sumatera Barat akan menjadi hidup atau namanya rimbo idui. Jadi, rimbo untuk masyarakat harus tetap hidup. Karena itu, hutan dan negara kami tetap hidup. Karena rimbo adalah hidup kami. Sumber air yang kini menjadi konflik kehutanan yang tak kunjung usai, melekat serta membawa kegamangan mereka yang semula memilikinya. Hilang pemilikan dan penguasaan, hilang sumber obat dan juga makanan. Selama ini yang tersisa salah. Kaji-kaji orang nonton. Selama ini, Bapak, perhutanan sosial merupakan ya. Tentang pembentukan lembaga pengelola hutan nagari atau yang disingkat LPHN. Jangan sampai hilang, lestarikanlah hutan.
ladang-ladang yang kini kau anggap hutan, termenung mereka di perkampungan, memikirkan generasi yang akan datang. Hilang pemilikan dan penguasaan, hilang sumber obat dan juga makanan, yang tersisa kini hanya